Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Tuhan Yesus bukanlah Tuhan. Jangan katakan Yesus bukanlah Juru Selamat. Di luar sana memang banyak perkataan-perkataan seperti itu. Tapi Alkitab sudah mengatakan Dia adalah Juru Selamat dunia. Dan kalau engkau percaya, kau dan seisi rumahmu akan diselamatkan oleh Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan terkecuali di dalam nama Yesus. Only Jesus. Haleluya, mantap. 5 menit bersama dengan Tuhan, relaxkan hati kita sebelum kita istirahat, pikiran kita, tubuh kita, telinga kita juga, sehingga dengan tenang menerima berkat firman Allah. Puji nama Tuhan. Masih dalam seri kuasa Allah. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan firman Allah. Demikian bunyi firman Allah. Ibrani 13 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Haleluya. Jadi Tuhan dapat menolong, kuasa Tuhan dapat menolong orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Dia. Jadi jangan takut apa yang akan dilakukan manusia. Kalau di luar kalau kita ada di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, tidak ada terjadi sesuatu bagi kita tanpa Allah terlibat di dalamnya. Allah mampu menolong kita, Allah mampu menaruh pagar yang tidak kelihatan. Tetapi kalau orang melakukan hal-hal yang mistik sekalipun, dan itu akan hal yang sangat sulit. Kami pernah melayani di pedalaman Kalimantan, dan ketika seorang melakukan hal-hal yang berbau mistik, tetapi kami tidak pernah takut, tidak pernah gentar, dan saya mau katakan karena Tuhan menolong, dan akhirnya si orang itu minta maaf karena dia melakukan rumah di sana kan itu di bawah ada panggungnya. Jadi dia di bawah sedang melakukan mantra-mantra, dan saya masih ingat kelamti maaf saja. Hanya itu yang saya tahu, bahasa Kalimantan. Malam ini maaf sebesar-besarnya, kelamti maaf saja. Dan di pulau ini saya mau katakan kepada kita, ketika saya awal datang pun saya mengalami hal yang sama. Dan ketika saya berlutut di hadapan Allah, dan tiba-tiba terjadi suatu ledakan di atas rumah saya. Besoknya saya berkata ada kepada seorang yang, lalu dia katakan, kamu pakai ilmu apa? Kalau sebenarnya kalau itu Om, dia bilang, kalau nggak ada pegangan nggak mungkin. Om pasti punya pegangan. Iya, saya punya pegangan, Kristus. Jadi dalam hidup ini Tuhan itu penolong kita. Jadi memang Dia tidak kelihatan, tetapi senantiasa akan menyertai orang-orang yang dikasihinya. Jadi jangan pernah takut, kuasa Allah itu dapat menolong. Kalaupun ada mantra-mantra yang datang, firman Allah katakan Bilangan 23 ayat 23, segala mantra apapun yang dibacakan tidak akan pernah mempan terhadap keturunan Yakub. Itu sebabnya saya mau katakan, perlunya kita mendekatkan diri, perlunya kita membangun hubungan kepada Tuhan, pagi-pagi sekali datang kepada Tuhan, supaya Tuhan melakukan hal-hal yang besar di dalam hidup kita. Dan saya mau katakan kepada kita, Tuhan adalah penolongku, Tuhan adalah pembelaku, Tuhan adalah juru selamatku. Jadi kalau Dia penolong, jadi tidak perlu takut apa yang akan dilakukan oleh manusia terhadap kita. Lalu yang kuasa Tuhan dapat memenuhi janji-janjinya. Jadi miliki janji-janji Tuhan itu. Abraham memegang janji Tuhan, dan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran dalam Roma 4:21. Bayangkan 25 tahun dia sabar menanti janji Allah untuk menerima satu perjanjian, yaitu anak perjanjian itu. 25 tahun. Usia 75 tahun dia meninggalkan Haran, dan kemudian usia 100 tahun dia mendapatkan janji itu, anak perjanjian itu. Jadi Ismail memang diberkati, mereka akan menjadi bangsa yang besar, tetapi menjadi anak perjanjian hanyalah Ishak. Dan itu yang diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Dan pegang janji Allah.
Jadi makanya perkatakan firman Allah. Saya nggak tahu berapa banyak firman Allah yang kita punyai. Tetapi setiap kali saya mengalami firman Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Jadi kan janji firman Allah itu. Engkau yang berjanji, jangan seperti anak saya bernyanyi. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Karena waktu itu mereka udah diajak ke mall, lalu kemudian nggak jadi karena ada tamu. Lalu mereka nyanyi pada bapaknya, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Bapak bilang, bapak berkhotbah, kalau bapak bilang janji harus digenapi. Ya memang janji memang harus digenapi. Yesus menggenapi seluruh janjinya. Bapa menggenapi, kuasa Allah memampukan kita menerima segala janji Allah. Kuasa Allah juga memampukan kita menerima segala janji Allah. Puji nama Tuhan. Pegang janji firman Allah. Dan yang terakhir adalah untuk membuat kasih karunia-Nya berlimpah. Haleluya. Yesus datang, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberikan kelimpahan. Kelimpahan sejahtera, kelimpahan kebenaran, kelimpahan kasih sayang, kelimpahan dalam segala hal. Dan sukacita ilahi, sukacita yang mengalir dari dalam. Dan ketika saya bicara orang habis-habisan dan hanya keluar baju di badan, saya tidak pernah menangis. Saya hanya tertawa, hanya bisa tersenyum kepada Tuhan. Dan sepanjang malam istri saya menangis. Saya tertidur dengan pulas. Lalu paginya saya mau datang kepada berdoa pagi. Dia masih nangis loh. Dia bilang, Pak, apa nggak pikirkan apa yang sudah mereka lakukan. Saya katakan, satu hal yang mereka tidak bisa ambil dari saya adalah Yesus. Ya. Dan saya peluk istri saya, kami berdoa bersama pada waktu itu. Dan semua diatur. Dan kami percaya bahwa Tuhan mengatur segala perjalanan hidup ini menjadi indah pada waktunya. Jadi Tuhan itu memberikan kelimpahan, kekuatan dalam kehidupan kita, dalam melewati badai kehidupan. Tuhan itu memberikan kelimpahan, kesabaran untuk melewati masa-masa penderitaan yang mungkin kita alami, yang dimana Tuhan sedang memproses hidup kita. Dan itulah sebab saya katakan jangan pernah lepas dari kuasa Allah itu. Bagaimana kita supaya tetap menikmati kuasa Allah? Teruslah membina hubungan dengan Bapa dalam doa, dalam firman, dalam doa dan puasa, dan penyerahan dari hari ke hari. 1000 ucapan terima kasih setiap hari kepada Tuhan, 10 pujian dalam rangka kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan bukan berarti semua menjadi mulus, tidak, tapi kelimpahan kekuatan, kelimpahan kasih sayang, kelimpahan rahmat akan kita peroleh ketika kita hidup dalam kuasa dan mempercayai kuasa Allah itu di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Kau adalah penolong, Kau adalah pembela kami yang mengenali firman-Mu, kuasa-Mu, itu sudah cukup bagi kami untuk menikmati segala kemurahan-Mu. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat. Kiranya Tuhan memberikan ketenangan, kelimpahan, kesehatan yang luar biasa dari Tuhan. Mantap, 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 amin.